Bang, gini deh, jujur deh. Ya. Ini tarik-menarik politik ya, atau deal-deal, atau ada apa sih di balik itu gitu loh. Sebenarnya karena kita di satu sisi ingin ada satu sistem yang ideal. Tapi di sisi lain, di dalam kita mau menggolkan sesuatu, undang-undang seperti itu, kita butuh kekuatan yang besar. Misalnya kalau di voting ya kita perlu kekuatan yang besar. Nah kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu itu, misalnya mengorbankan sesuatu untuk persatuan. Mengorbankan sesuatu untuk hal yang lain yang lebih besar kepentingannya. Saya kira itu nggak ada masalah. Karena yang kita korbankan itu bukan sesuatu yang prinsipil, masih di dalam tataran dua-duanya demokratis. Lain kalau misalnya yang satu... Prinsipil dong Bang, kalau yang satu langsung, yang satu lewat DPRD. Enggak, artinya itu kan teknis. Yang kalau bahaya itu adalah kalau misalnya satu presiden seumur hidup, satu misalnya 2 kali masa jabatan, nah itu prinsipil. Tapi kalau sekedar untuk cara bagaimana kita memilih, saya kira masih oke. Dua-duanya pernah kita lalui, dua-duanya bisa bagus, bisa demokratis gitu. Pertanyaannya, ketika sudah ada pertemuan di Cikeas begitu, di sana apa sih yang dibicarakan dalam arti sampai akhirnya ya udah deh kita dukung Perpu gitu. Padahal sebelumnya begitu gencar bahwa tidak akan dukung Perpu gitu. Sebenarnya kalau kita boleh lihat sedikit ke belakang, waktu awal Oktober kita udah sepakat oke, ini ada Perpu dengan 10 syarat yang waktu itu disampaikan dan kelihatannya oke lah kita melihat ini 10 syarat ini juga bagus, bisa mengakomodir dan masih dalam koridor, kita sudah setuju. Dan sejak itu belum ada perubahan sikap. Jadi belum ada yang perubahan sikap. Nah, hasil voting kan sebelumnya. Nah, jadi karena di dalam Undang-Undang Dasar kita ini Perpu itu juga memang hak presiden, walaupun ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi begitu Perpu dikeluarkan oleh presiden, itu langsung berlaku. Dan DPR kemudian nanti menerima atau menolak pada masa sidang berikutnya. Jadi walaupun kemarin masa sidang pertama kita bisa ada waktu, tapi tidak bisa dilakukan karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan harus dibahas pada masa sidang berikutnya. Artinya baru pada bulan Januari akhir lah mungkin. Kalau Bang Fadli mulai terjun ke politik kenapa? Saya merasa ada panggilan tugas. Bukan berarti mengecilkan diri? Enggak, passion saya di kebudayaan gitu. Saya kalau pensiun nanti pengennya nulis novel gitu ya. Per kapan ini? Per kapan ini? Jadi Bang Fadlizon ini mulai masuk tapi politik? Bagi saya politik itu is a duty. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan dari Edmund Burke mengatakan the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Jadi kalau orang baik-baik ini diam saja, tidak masuk dalam politik, orang-orang yang punya niat jahat mungkin yang masuk di dalam politik dan ya politik kita seperti itu jadinya gitu. Jadi saya merasa terpanggil karena saya ya ingin ikut merubah keadaan, ingin menjadikan Indonesia ini lebih baik. Ada panggilan gitu ya. Dan tapi kalau saya egois, passion saya sebenarnya dari kebudayaan, gitu loh. Saya lebih suka dengan dunia intelektual, dunia kebudayaan, seni, sastra gitu ya. Bang Fadlizon ini kan sebelum ke Gerindra sempat ke beberapa partai politik kan? Sebenarnya saya ikut mendirikan dulu di Partai Bulan Bintang ya. Tapi tidak ada kecocokan. Saya pernah jadi anggota MPR dulu dari Golkar. Gitu. P3 juga pernah? Kalau P3 sebenarnya karena dulu orang tua tapi nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Simpatisan saja berarti? Ya nggak pernah secara, ini nggak pernah anggota. Artinya yang resmi anggota PKB begitu? Enggak. Nggak juga? Yang resmi anggota pernah Golkar, karena zaman itu hanya 3 partai. Kemudian PBB saya salah satu pendiri, co-founder. Di Gerindra juga saya salah seorang pendiri. Benar sering dibully, merasa ya? Iya, tapi saya nggak peduli ya, karena... Apa sih bulian apa saja sih misalnya? Ya macam-macam lah. Pakai kerudung? Ada yang pakai kerudung, ada yang pakai ya apa katanya iklan sabun lah segala macam gitu ya.